Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma anfa'ni ma 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidna ilman walhamdulillahi ala kulli hal. Jamaah rahimakumullah, alhamdulillah. Kumaha damang? Alhamdulillah. Gimana kabarnya? Ya jamaah sekalian rahimakumullah, alhamdulillah kita hari ini berada di ujung dari bulan Sya'ban, sudah memasuki setengah terakhir bulan Sya'ban, yang berarti sebentar lagi kita akan berjumpa dengan Syahrun Azimun Mubarakun Syahrul Ramadan, bulan agung, bulan keberkahan, bulan Ramadan. Mudah-mudahan Allah panjangkan umur kita sehingga kita mendapatkan peluang madrasah pendidikan istimewa Ramadan pada tahun 1447 Hijriah tahun ini. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu rahimakumullah, tema kita hari ini pembebasan Baitul Maqdis dan peralihan fase sejarah umat Islam. Saya awali dengan membacakan dua dustur ya. Apa artinya dustur? Ada yang tahu? Apa Pak Fauzi? Dustur. Bukan gusdur ya. Dustur. Apa dustur? Atau ada yang pernah dengar ungkapan Al-Qur'anu dusturuna? Pernah dengar ungkapan itu? Tuh. Bu Syarifah udah bisa nasyidnya tuh. Apa Bu Syarifah artinya Al-Qur'anu dusturuna? Bukan. Itu al-jihadu sabiluna, jihad jalan hidup kami. Kalau Al-Qur'anu dusturuna, konstitusi ya. Al-Qur'an adalah undang-undang kami atau konstitusi kami ya. Nah, jadi saya memulai dengan membacakan dustur pertama, dustur nomor 1, surat Ali Imran ayat 139, di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, ba'da auzubillahi minasyaitonir rajim, wala tahinu wala tahzanu wa antumul a'launa in kuntum mu'minin. Janganlah kamu bersikap lemah dan janganlah pula kamu bersedih hati, padahal kamulah orang-orang yang paling tinggi derajatnya jika kamu orang-orang yang beriman. Ini dustur pertama ya. Dustur yang kedua, surat Alam Nashrah ayat 5, biasanya ditempelkan dengan ayat 6-nya sekaligus, tapi di sini saya kutip yang pertama saja, yang ayat 5-nya, fa inna ma'al usri yusran, karena sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan ya. Dan alhamdulillah dustur yang kedua ini sudah sedemikian tersosialisasinya sehingga sekarang tidak sedikit mobil maupun truk bikin stiker di belakang kendaraannya dengan tulisan dustur nomor 2 ini. Cuman yang kita sayangkan terjemahannya seringkali tidak tepat ya. Seringkali terjemahannya sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan, ya kan? Begitu kan yang seringkali kita temukan di stiker-stiker belakang mobil, belakang truk ya. Sesungguhnya sesudah kesulitan ada kemudahan. Padahal secara bahasanya Allah jelas-jelas mengatakan fa inna ma'al usri yusran, karena sesungguhnya bersamaan atau beserta atau pada saat yang itu juga ada kesulitan, pada saat itu juga ada kemudahan. Bahkan secara bahasa
Orang yang ahli bahasa Arab mengatakan al-usri karena menggunakan alif lam yang berarti bentuk ma'rifah, definite article, artinya kesulitan itu satu kesulitan itu bersamaan dengannya yusron. Yusron itu dua kemudahan, ya, bukan satu kemudahan, dua kemudahan, ya, Masya Allah. Nah, jadi artinya dustur pertama dan dustur kedua ini sengaja saya jadikan muqaddimah pembicaraan kita, karena sebenarnya kita kaum beriman ini tidak dibenarkan untuk tenggelam ketika menghadapi situasi yang rumit, situasi yang sulit, situasi di mana kita sedang terpuruk, ya. Kenapa? Karena Allah memberikan kita suatu kaedah bahwa kita itu tidak perlu merasa lemah, kita tidak perlu merasa hina, kita tidak perlu merasa sedih, ya. Kenapa? Antumul a'laun, karena kalian ini adalah orang-orang tertinggi derajatnya dibandingkan orang-orang lain. Dengan syarat in kuntum mu'minin, dengan syarat kalau kalian benar-benar beriman, ya. Nah, begitu juga dengan dustur yang kedua. Hidup kita sekarang banyak menghadapi kesulitan karena memang kita sedang berada dalam potongan zaman yang paling kelam dalam sejarah umat Islam. Belum pernah ada zaman lebih kelam dari zaman yang kita hadapi sekarang ini. Itu yang sering saya istilahkan dengan we are living in the darkest chapter of the Islamic history. Kita umat Islam sedang menjalani, ya, babak paling kelam dalam sejarah umat Islam, ya, babak dimana kita babak belur, ya, itu realitas, ya. Tapi jangan lantaran realitasnya kita sedang babak belur sampai menggoncang mentalitas kita sehingga memiliki mentalitas yang babak belur juga. Itu yang nggak boleh. Ya, kenapa? Karena memang dunia ini tempat kita diuji. Ketika kita sedang diuji oleh Allah Subhanahu wa taala, maka bukti kita menang atau kalah menghadapi ujian itu adalah bagaimana mental kita menghadapinya, ya. Baik, ya. Nah, kemudian ada ungkapan we are a special edition ummah. Ya, kita ini, saya, bapak-bapak, ibu-ibu di tempat ini, kita ini ditakdirkan hidup di zaman di mana kita menjadi edisi khusus umat Islam. Kenapa edisi khusus? Karena satu, kita ditakdirkan hidup pada saat Masjid Al-Aqsa dijajah ketiga kalinya dalam sejarah umat Islam. Kita generasi yang tidak pernah menyaksikan Masjid Al-Aqsa merdeka, ya. Jadi dalam sejarah umat Islam, Masjid Al-Aqsa itu dijajah pada saat Nabi Muhammad SAW baru diutus, yaitu Masjid Al-Aqsa sedang dijajah. Dan Nabi begitu berhasil membebaskan Mekah, ya, dengan peristiwa Fathu Mekah, pembebasan kota Mekah, pembukaan kota Mekah. Begitu Nabi kelar membebaskan kota Mekah di tahun 8 Hijriah, maka pulang ke Madinah, Nabi langsung mempersiapkan pasukan untuk membebaskan Masjid Al-Aqsa. Tapi belum sempat Nabi kirim pasukan itu, Nabi keburu dipanggil Allah pulang ke rahmatullah, wafat. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq yang menggantikan Nabi tanpa ragu langsung melanjutkan tugas itu. Bahkan Umar bin Khattab sempat protes, wahai Khalifah Abu Bakar, bukankah kita sedang menghadapi banyak masalah semenjak Nabi wafat? Ada mereka yang murtad, tidak mau bayar zakat, ya. Kemudian kita menghadapi kondisi sulit di kota Madinah ini. Kita masih harus mengatasi kegoncangan, kesedihan yang dialami sebagian kaum muslimin sejak wafatnya Nabi. Nah, apa pantas kita ngirim pasukan? Maka kata Abu Bakar, ya Umar, ya, apapun yang Nabi sudah gariskan, maka itu menjadi garisku, ya. Maka diberangkatkan. Dan padahal pimpinan pasukannya itu anak muda, ya. Siapa namanya? Usamah bin Zaid bin Harithah, ya, seorang sahabat yang usianya masih berapa tahun, saya? 19 tahun, ya. Dan itu beliau membawahi sahabat-sahabat senior gitu sebagai bagian dari anak buahnya pasukannya. Tapi itu pun setelah dikirim tidak serta-merta terbebaskan Masjidil Aqsa. Barulah di zaman khalifah berikutnya Umar bin Khattab, ya, berhasil dibebaskan Masjid Al-Aqsa merdeka.
Nah, itu pertama kali dijajah. Kemudian kedua kali dijajah lagi sekitar 400 tahun sesudah itu, di mana tentara-tentara Salibi dari Eropa berdatangan melakukan penjajahan Masjidil Aqsa, dan dia terjajah selama 88 tahun, tetapi dengan izin Allah muncul kembali seorang panglima bernama Salahuddin Al-Ayyubi rahimahullah, yang dengan kepiawaian strategi perangnya dia berhasil membebaskan Masjidil Aqsa untuk yang kedua kalinya. Nah, kita sekarang mengalami lagi Masjidil Aqsa dijajah, dan kali ini yang menjajah adalah kaum Yahudi, ya. Dan dijajah sejak tahun 1948, yaitu sebenarnya resmi pengumuman berdirinya negara haram Zionis Israel itu. Tapi sebenarnya sebelum itu sudah ada upaya-upaya serius yang mereka rancang untuk menjajah Masjid Al-Aqsa. Nah, jadi ini pertama. Yang kedua, kita disebut edisi khusus umat Islam karena ditakdirkan Allah hidup pada saat Yahudi memimpin dunia. Bahkan Allah izinkan Yahudi punya negara, bisa ngumpul di satu tempat dan mereka dirikan negara, sekalipun negara itu haram, ilegal, sebagaimana yang Allah gambarkan dalam surat Al-Isra ayat ke-7, Dalam surat Al-Isra ayat ke-7 itu Allah gambarkan bagaimana Allah Ta'ala kemudian mendatangkan hukuman atas kejahatan yang kedua kali yang disebut dengan wa'dul akhirah. Wa'dul akhirah itu artinya janji hukuman bagi kerusakan atau kejahatan yang kedua kalinya yang dilakukan oleh Bani Israel. Mari kita lihat ayatnya, surat Al-Isra ayat 7. Allah Ta'ala berfirman, فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الْآخِرَةِ لِيَسُوءُوا وُجُوهَكُمْ وَلِيَدْخُلُوا الْمَسْجِدَ كَمَا دَخَلُوهُ أَوَّلَ مَرَّةٍ وَلِيُتَبِّرُوا مَا عَلَوْا تَتْبِيرًا. Dan apabila datang saat hukuman bagi kejahatan yang kedua yang dilakukan oleh Bani Israel, kami datangkan orang-orang lain untuk satu, menyuramkan muka-muka Bani Israel. Dua, masuk ke dalam masjid, dalam hal ini Masjidil Aqsa, sebagaimana musuh-musuh memasukinya pada kali pertama dahulu. Dan tiga, membinasakan sehabis-habisnya apa saja yang mereka kuasai. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, kita pada dasarnya sekarang ini sedang menanti realisasi janji Allah ini. Dan peristiwa Tufanul Aqsa kemarin, bukan kemarin sih, sampai sekarang masih berlangsung sebenarnya, karena kan sekalipun ditandatangani gencatan senjata pada tanggal 9 Oktober 2025, tapi hakikatnya pemboman, pembantaian yang dilakukan Zionis tidak berhenti sampai hari ini, begitu. Nah, jadi Allah berjanji bahwa kelak nanti ketika mereka melakukan kejahatan yang kedua kali, maka hukuman Allah datang dalam bentuk pertama, Allah menyuramkan wajah-wajah mereka, wajah-wajah Bani Israel itu. Nah, jadi dalam ini peristiwa Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa, telah mencapai target yang pertama, menyuramkan wajah-wajah mereka. Jadi artinya wajah Zionis sekarang ini sudah coreng-moreng, begitu. Dan alhamdulillah, dengan tersebarnya, dibukanya The Epstein Files, makin tercoreng-moreng mereka. Mungkin Anda nggak terlalu ngerti apa itu The Epstein Files, tetapi sesungguhnya ini adalah sebuah pengungkapan yang kalau kita mau renungkan dalam-dalam, ini semakin menunjukkan betapa seriusnya kasus terbukanya, terbongkarnya di Epstein Files ini. Karena masyarakat barat saja yang notabene selama ini hidupnya liberal, tidak punya nilai-nilai dalam pengertian kayak kita, begitu tapi yang masih sedikit saja punya akal sehat, mereka begitu menyadari adanya Epstein Files ini, mereka benar-benar menjadi muak, sangat muak dengan pemimpin mereka yang mereka sadari ternyata sangat di bawah kendali dari kaum Zionis Yahudi, begitu. Karena si Jeprot ini, tahu si Jeprot si Jeprot ini dia Yahudi dan dia Mossad, dia anggota Mossad. Nah, jadi ada beberapa kerusakan yang terungkap dengan Epstein Files ini,
Tetapi menurut hemat saya, kerusakan yang paling penting adalah tersingkapnya ya ritual-ritual setan gitu yang terjadi dalam pertemuan-pertemuan di pulau yang dikelola oleh si Epstein Files ini. Jadi bukan urusan maksiat seksual saja ya kan, tetapi yang lebih mengerikan adalah adanya peribadatan ritual ya menyembah setan, dan itu sampai ke titik melakukan pengorbanan terhadap anak kecil atau bayi-bayi yang disembelih di situ juga, lalu kemudian dimakan rame-rame gitu loh ya, daging-dagingnya itu dipotong-potong lalu dimakan, yang selama ini itu hanya menjadi sebuah, katakanlah kalau ada yang berusaha menjelaskannya, orang selalu mengatakan alah kamu ini teori konspirasi doang gitu. Tapi dengan files ini tersingkap ya, dan ini files tersingkap ini jumlah halamannya 3,5 juta halaman loh ya, dan dia bukan semuanya bentuknya teks saja, tapi ada foto-foto, ada video-video sebagai bukti-bukti nyata bahwa ini memang terjadi. Dan yang lebih mengerikan lagi adalah ternyata apa-apa yang terjadi di situ itu tidak mentok di situ, tapi ini disebarluaskan ke tengah masyarakat dalam bentuk apa? Dalam bentuk ya anak-anak ini juga disembelih, dipotong-potong, dan dagingnya itu sebagian dipasok kepada McDonald's ya kan, kepada gerai-gerai rumah makan yang ada di masyarakat begitu. Karena apa? Karena mereka punya logika setan bahwa darah anak kecil yang dibantai ya, yang menimbulkan rasa takut pada si anak itu ketika dia mau dibantai ya kan, tentunya anak kecil kalau mau disiksa, dibantai kan ketakutan. Nah, rasa takut si anak itu menimbulkan adrenalinnya muncul ya. Nah, ketika dia kemudian disembelih, dibunuh dalam keadaan begitu, lalu darahnya diminum, itu diyakini darah yang diminum itu bisa mengawetkan usia seseorang. Dan itulah rahasia kenapa ada sosok-sosok tertentu, ya saya sebut nama ya, terus terang saja. Contohnya Hillary Clinton. Ya, Hillary Clinton ini termasuk orang yang rajin mengkonsumsi darah-darah ini, ya kan? Makanya si Hillary Clinton itu kadangkala kalau sudah sakau, itu wajahnya tua banget. Tapi kalau di akhirnya sudah dapat minuman itu, kembali lagi wajahnya kayak cerah lagi gitu. Ya. Jadi ini ajaib ya, ajaib. Ini fakta gitu loh. Ya. Nah, sekarang masyarakat barat ya menjadi tersadarkan, astagfirullah, enggak, mereka istighfar ya, mudah-mudahan nanti lama-lama istighfar gitu ya kan. Waduh, ini gawat, kita dipimpin semua orang-orang model begini begitu ya kan. Nah, ini kan menyuramkan wajah-wajah mereka. Nah, jadi alhamdulillah ya, dengan adanya peristiwa ini peristiwa besar loh, kita jangan anggap ini peristiwa yang nggak ada hubungan sama kita. Ini hubungannya besar sekali, karena ini ibaratnya adalah cara Allah mengungkap hakikat hizbus syaitan kepada masyarakat umum yang selama ini kayak naif-naif aja gitu loh tentang hizbus syaitan. Apa ya ada sih yang namanya pasukan setan? Apa benar mereka sejahat itu, sekejam itu ya? Bahkan tadi saya dalam perjalanan melihat sebuah video yang menjelaskan ada seorang wanita, ibu-ibu, yang dia itu mencurigai sebuah kontainer ya, di Amerika ini kejadiannya ya, dan ini kejadiannya sudah sekian tahun yang lalu. Lalu dia akhirnya melakukan pemeriksaan apa isi kontainer itu. Kontainer besar gitu loh, truk kontainer, tahu kan ukuran truk kontainer sebesar apa. Jadi ketika dia buka, dan memang dia petugas ya, dia buka gemboknya, kemudian dia lihat dalamnya, dia temukan kok ini ada kantong-kantong plastik ya, kantong-kantong plastik warna hitam, dan ada ceceran-ceceran darah gitu. Nah, ketika dia buka salah satu kantong plastik, ternyata itu potongan-potongan tubuh anak kecil ya kan, tangannya, kakinya, kepalanya begitu ya, dan dia jelas muntah gitu, dia muntah, dan dia lapor, datanglah polisi segala macam. Tapi dalam waktu seminggu tiba-tiba wanita ini ditemukan wajahnya sudah terpotong-potong, mati dia ya. Artinya apa? Artinya jaringan mafia kejahatan ini tentunya tidak ingin terbongkar kan gitu, dan mereka marah gitu karena ini terbongkar, terungkap begitu ya. Tapi tentunya kita tidak tahu menahu apakah memang ditindaklanjuti atau tidak gitu, karena yang namanya mafia peradilan sekarang kan di mana-mana begitu ya, semua bisa dibayar ya. Emangnya parcok cuma ada di Indonesia ya kan parcok di mana-mana gitu. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, Ma'rakah Tufanul Aqsa kemarin telah mencapai target yang pertama ini, menyuramkan muka-muka kamu ya, muka-muka Bani Israel. Dan hari ini alhamdulillah di masyarakat barat
itu mereka sudah sangat anti dengan kaum Zionis, ya, sampai ke tingkat kalau ada seorang warga Israel ketahuan dia warga Israel sedang mengunjungi sebuah rumah makan, entah itu di Eropa, entah itu di Amerika, maka pengunjung lainnya akan mengusir dia. Kalau dia nggak mau keluar, akhirnya pemilik restoran yang ngusir dia. Itu udah sampai ke tingkat seperti itu, ya. Nah, itulah sebabnya kenapa sekarang upaya, ya, untuk membeli, ya, untuk membayar para buzzer-buzzer di dunia maya, ya kan, itu luar biasa, ya. Kalau mereka mau menjadi bagian dari Hasbara ini adalah tim yang memperbaiki kerusakan wajah mukanya kaum Zionis, ya kan, itu mereka akan dibayar luar biasa, ya. Satu video saja mereka bikin yang sifatnya membackup ke citranya Yahudi Zionis, ya kan, itu akan dibayar $2.000, ya, bayangkan, ya, pokoknya kaya mendadak deh tuh Abu Janda. Nah, yang kita tunggu tentunya adalah poin yang kedua, ya. Kemudian liyadkhulul masjidah kama dakhaluhu awwal marrah. Ini yang kedua, ini adalah pembebasan Masjid Al-Aqsa. Ini yang berikutnya, ya. Makanya jamaah sekalian rahimakumullah, kembali kepada pembahasan kita tadi. Yang ketiga, we are a special edition ummah karena kita ditakdirkan hidup di saat berada di ujung akhir fase keempat, fase paling kelam dalam sejarah umat Islam menjelang memasuki fase kelima, fase berjayanya kembali umat Islam. Masih ingat hadis tentang fase-fase, ya? Ya, seharusnya nih ibu-ibu nih, bapak-bapak nih di majelis taklim ini sudah harus hafal nih hadis tentang fase-fase perjalanan umat Islam. Kita sekarang di fase keempat, namanya fase apa? Mulkan Jabriyah, ya, para penguasa yang memaksakan kehendak mereka. Menjelang fase kelima, yaitu fase apa namanya? Apa fase kelima namanya? Khilafatun ala minhajin nubuwah, kekhalifahan yang mengikuti manhaj kenabian, ya. Nah, jadi kita sekarang bukan saja berada di fase keempat yang memang paling kelam ini, tapi kita di ujung akhir fase keempat tersebut, ya. Sehingga kita boleh bersangka baik, ya, tidak lama lagi kita akan menjelang memasuki fase kelima, ya. Jadi kira-kira di sinilah posisi kita nih kira-kira di sini, ya, menjelang kita naik lagi menyeberangi garis merah, ya, naik ke atas, ya. Baik, dan khilafah yang kelak kita akan tegakkan sudah Nabi nubuahkan 15 abad yang lalu, ibu kotanya adalah di Baitul Maqdis, ya. Itulah sebabnya kenapa banyak ulama selalu mengatakan bahwa qadiyah Filistiniyah, qadiyah Masjidil Aqsa, qadiyah Baitul Maqdis, qadiyah markaziyah, ya. Problematika Palestina, problematika Baitul Maqdis, problematika Masjidil Aqsa adalah problematika sentral umat Islam. Dia bukan problematika furu, ya kan, cabang. Dia bukan problematika sampingan, tapi dia problematika sentral. Kenapa? Karena kita membicarakan tentang masa depan, ya, berdirinya dunia Islam yang ibu kotanya adalah Baitul Maqdis, ya. Bahkan beberapa ulama kontemporer Arab, misalnya Syekh Ahmad Yusuf As-Sayyid, Dr. Muhammad Ilhami, Dr. Hatim, Dr. Naif bin Nahar, mereka itu mengembangkan sebuah istilah yang bunyinya nahnu fi akhiri zaman al-istid'af. Kita saat ini berada di penghujung era keterpurukan atau ketertindasan, yaitu berada di penghujung era fase mulkan Jabriyah, ya. Dan karenanya ada 3 peristiwa yang sedang kita amati, ya, dan 2 diantaranya sudah terjadi, tinggal 1 lagi yang sedang kita nunggu dia akan terjadi. Ini peristiwa-peristiwa ini akan menjadi pertanda beralihnya kita dari fase mulkan Jabriyah menuju fase khilafatun ala minhajin nubuwah, fase sejarah umat Islam yang beralih, ya, dari satu fase ke fase berikutnya. Nah, 2 diantaranya yang sudah terjadi adalah Ma'rakah Tufanul Aqsa, perang Badai Al-Aqsa yang pecah mulai bulan Oktober 2023, dan yang kedua Tahrir ad-Dimashq, pembebasan kota Damaskus pada bulan Desember tahun 2024. Nah, dalam waktu dekat ini yang kita antisipasi akan terjadi, ya, adalah perang besar antara 2 kekuatan dunia non-muslim, non-Islam, ya. Jadi 2 kekuatan dunia yang bukan kaum muslimin pada hakikatnya. Nah, yang pertama, Ma'rakah Tufanul Aqsa ini sudah dinubuahkan Nabi kita 15 abad yang lalu lewat hadis yang sudah pernah saya bahas di tempat ini, tetapi tidak ada salahnya saya ulangi kembali.
Nabi bersabda, awwalu hadzal amr nubuwah wa rahmah. Awal urusan agama ini adalah kenabian dan rahmah, ya, maksudnya pemerintahan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mendatangkan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Itu awal urusan agama ini, ya. Tsumma yakunu khilafah wa rahmah. Kemudian yang berikutnya khilafah yang mendatangkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah era para khalifah rasyidah sesudah wafatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terdiri dari sahabat-sahabat dekat sekali dengan Nabi, dan mereka semuanya masuk ke dalam mubasysyirina bil jannah, orang-orang yang telah dikabarkan berita gembira akan menjadi penghuni surga. Siapa mereka? Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu an, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu an, Sayyidina Utsman bin Affan radhiyallahu an, Sayyidina Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an, dan Hasan bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhumah. Nah, jadi mereka ini, ya, memimpin pemerintahan sesudah pemerintahan kenabian, yang mana mereka menjadi khulafa ar-rasyidin, khalifah-khalifah yang terbimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan pada masa mereka memimpin, pada masa pemerintahan mereka, rahmat Allah masih tercurah. Begitu. Thumma mulkan wa rahmah. Kemudian yang berikutnya datanglah pemerintahan kerajaan dan rahmah. Artinya pemerintahan kerajaan-kerajaan yang masih, ya, menerapkan Al-Quran dan Sunnah, cuman bukan khilafah, ya. Jadi jangan dicampur adukan ini. Sekalipun dalam kitab-kitab sejarah sering disebut, misalnya Muawiyah disebut khalifah, ya. Atau misalnya di zaman Kesultanan Utsmani Turki seperti Sultan Abdul Hamid disebutnya khalifah. Padahal sebenarnya kalau mengacu kepada hadis ini, mereka bukan khalifah, mereka raja. Itu benar, ya. Ya, kalau kita pakai hadis fase-fase, itu kan istilahnya Nabi menggunakan kalimat mulkan adon, ya, raja-raja yang menggigit. Ya, menggigit apa? Menggigit Quran dan Sunnah. Begitu. Banyak kebaikannya, makanya masih mendatangkan rahmat Allah. Kalau fase kenabian itu berlangsung singkat sekali, hanya 23 tahun, itu pun 23 tahun terbagi dua. Fase perjuangan di Mekah, Nabi dan para sahabat tidak memiliki kekuasaan, bahkan teraniaya, terzolimi, ya. Baru setelah hijrah ke Madinah lah, 10 tahun sisa perjuangan Nabi, disitulah Nabi dan para sahabat mempunyai posisi yang kokoh. Dan bahkan sedemikian kokohnya, dalam tempo 10 tahun, Masya Allah, seluruh Jazirah Arab sudah kemudian, ya, tergantikan dari situasi zulumatil jahiliyah, kegelapan jahiliyah, menjadi di bawah naungan nurul Islam, nurul tauhid, nurul Quran, cahaya Islam, cahaya tauhid, cahaya Al-Quran, ya. Nah, kemudian datang kekhalifahan yang 5 tadi, khulafa ar-rasyidin yang 5 tadi. Berapa lama? Dulu ngantuk, sekarang lupa, ya. Kan udah saya bahas ini. Berapa lama zaman kekhalifahan? 30 tahun, ya. Ada hadisnya, Nabi pernah mengatakan, sesudah aku berlalu akan muncul al-khulafa, ya, 30 aman, para khalifah selama 30 tahun. Wa ba'da dzalika al-muluk, sesudah itu raja-raja. Itu jelas-jelas Nabi tekankan itu. Ya, sesudah aku muncul para khalifah 30 tahun. Dan benar, kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali plus Hasan itu persis 30 tahun. Makanya kalau ada orang bilang khulafa rasyidin kan cuma 4, Ustaz. Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali. Oh, enggak. Kenapa? Karena kalau di jumlah kepemimpinan Abu Bakar, Umar, Utsman, dan Ali itu enggak bulat, baru 29,5 tahun. Sementara Hasan memimpin persis 6 bulan, menggenapkan menjadi 30 tahun sesuai hadis tadi. Begitu, ya. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, era kekhalifahan singkat sekali, cuma 30 tahun, ya, dan mendatangkan rahmat Allah. Sementara era kerajaan itu berlangsung lama, dari tahun 40 Hijriah, ya, sampai tahun 1342 Hijriah, yang berarti 1302 tahun, ya. Luar biasa. Silih berganti jatuh bangun kerajaan-kerajaan Islam mewarnai panggung sejarah,
tetapi yang terkenal, yang menonjol hanya 3, ya, kerajaan keluarga besar Umayyah, kerajaan keluarga besar Abbasiyah, dan kerajaan Kesultanan Utsmani Turki, ya, dengan ibu kota yang berpindah-pindah dari Damaskus zaman Umayyah, Baghdad zaman Abbasiyah, dan Istanbul zaman Utsmani, begitu, ya. Nah, waktu zaman Khulafaur Rasyidin Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan, itu ibu kota kita sempat pindah sekali saja, ya. Abu Bakar, Umar, Utsman mimpin dari Madinah. Kemudian setelah terbunuhnya Utsman, Ali diangkat jadi khalifah, beliau pindahkan ibu kota ke Kufah, ya, ke Irak, ya. Begitu pula setelah beliau wafat, digantikan oleh putranya Hasan bin Ali. Hasan juga masih memimpin dari Kufah. Nah, insya Allah nanti, ya, khilafah itu ibu kotanya di mana? Di Baitul Maqdis, ya. Nah, jadi kita teriak-teriak Baitul Maqdis perlu dibebaskan, itu ada dalilnya. Dalilnya adalah karena Nabi sudah isyaratkan khilafah itu bakal tegak di Baitul Maqdis. Makanya ini termasuk salah satu cara kita untuk mengecek. Kalau ada tiba-tiba pengumuman, oh khilafah sudah berdiri, di mana ibu kotanya? Di Rokoh misalnya, gitu kan. Oh, error nih, nggak sesuai dengan apa yang Nabi sudah sebutkan, gitu. Ngerti ya? Gitu. Kalau di Rokoh aja udah error, apalagi kalau di Kalimantan, gitu, ya? Atau lagi di Prambanan, itu misalnya, ya kan? Mohon maaf deh, nggak ada nasnya tuh, nggak ada dalilnya seperti itu. Baik, nah jadi setelah era kerajaan yang mendatangkan rahmat Allah, terus kata Nabi apa selanjutnya? Tsumma yatakadamuna 'alaiha takadumal hamir. Maka selanjutnya manusia saling memperebutkan kekuasaan kepemimpinan sebagaimana keledai bertengkar, ya. Jadi kalau hadis fase-fase menyebutnya sebagai era mulkan jabriyah, kalau hadis ini menyebutkan fase keempat itu adalah fase manusia memperebutkan kepemimpinan kekuasaan sebagaimana keledai bertengkar, gitu. Dan Nabi yang memilih kata keledai, ya, bukan saya yang memilih kata keledai. Keledai artinya apa, Bu? Simbol apa keledai? Dungu, ya. Bego, bodoh, ya kan? Blow on, ya. On, ya, kerjanya omon-omon, gitu, ya kan? Lah iya, ya, namanya keledai kan. Dan sekali lagi saya ingatkan, ya, ini yang ngomong bukan saya, yang ngomong Nabi SAW. Dan kita tentunya mengimani semua yang Nabi ucapkan itu bimbingan dari Allah. Ma yantiqu anil hawa. Nabi tidak pernah berbicara sebagai produk hawa nafsu, nggak pernah. Gitu. Itu cara Allah ngajarin Nabi, ngajarin kita supaya kita tuh ngelihat masalah dengan kacamata nabawi, jangan lihat masalah cuma dengan kacamata akal, gitu. Jadi nggak tanggung-tanggung. Nabi mengistilahkan ini yang ingin jadi pemimpin, penguasa tuh seperti keledai bertengkar, gitu. Nah, repotnya kemudian sebagian kita mau jadi bagian dari yang ngebelain tuh keledai, gitu. Keledainya ada 3, A, B, C, atau keledainya cuma 2, A dan B. Sebagian mau jadi ekor keledai A, ada yang mau jadi ekor keledai B, gitu. Nah, terus kata Nabi apa? Kalau sudah datang era itu, fa'alaikum bil jihad. Maka pada masa itu diwajibkan atas kalian untuk nyoblos. Ada nggak Nabi bilang gitu? Nggak ada. Nabi bilang suruh apa? Suruh berjihad. Oh enggak, ini jihad konstitusional, Ustaz. Capek deh, gitu. Ya mohon maaf ya, saya ngomongnya terang-terangan aja apa adanya. Karena apa? Karena bagi saya tidak mungkin Nabi menjebak kita, tidak mungkin, ya kan? Bahkan Nabi lebih jauh memperjelas seperti apa jihadnya. Wa inna afdala jihadikum ar-ribat. Dan sesungguhnya jihad kalian yang paling afdol di zaman itu adalah ar-ribat, berjaga-jaga di tepi negeri. Ya, atau dalam bahasa yang lebih sederhana, ya, ribat itu adalah perjuangan defensif, ya, melindungi capaian-capaian yang telah diraih oleh umat Islam, jangan sampai lolos, lepas dari mereka, diambil sama yang lain, apalagi sama musuh, begitu. Saya ambil contoh. Setelah khilafah Utsmani Turki runtuh 1924, berarti umat Islam tercerai-berai kan? Menjadi kecil-kecil kan negaranya kan, begitu, ya kan? Dan ibaratnya kita menjadi laksana anak-anak ayam kehilangan induk kan, begitu. Terus berdirilah yang namanya
negara Mesir, berdirilah negara Indonesia, berdirilah negara Malaysia, gitu kan. Nah, ini jelas sebuah kekalahan. Tadinya kita luas wilayahnya, membentang dari Maroko sampai Maroke, ya kan, dari utara di daerah Tajikistan sampai ke selatan daerah Jawa sini, begitu ya. Itu kan luas sekali wilayah kita, tapi sekarang kan jadi kecil. Mesir kan kecil, Indonesia kan kecil dibandingkan dulu membentang dari Maroko sampai Maroke, begitu. Nah, tapi yang kecil ini tidak boleh kita anggap sebagai karena ini nggak beres nih, udah terserah deh, mau berkeping-keping lagi silahkan aja. Kayak misalnya kemarin kita dengar berita musibah banjir bandang yang sedemikian menimbulkan banyak korban, ya. Tetapi kemudian yang ngelola negeri ini, ya, tidak kunjung mau mengumumkan sebagai bencana nasional, yang berarti apa? Sok-sok nolak gitu bantuan dari luar negeri kan, gitu. Dan efeknya apa? Efeknya ada sebagian saudara-saudara kita di wilayah tertentu yang akhirnya kecewa. Dan udah mulai itu gubernurnya ngomong bahwa kalau begini caranya kita lepas aja dari NKRI, kita ngumumin merdeka aja Aceh, kan gitu. Nah, kita jangan ikut-ikutan. Dalam artian apa? Kalau itu sampai terjadi, kita hilang capaian kita. Oke lah, RI ini yang membentang dari Sabang sampai Merauke nggak sempurna dalam penerapannya, pengelolaannya. Tapi kalau dia dikecil-kecilkan lagi, lebih rugi lagi kita. Paham ya? Itu namanya ribat. Kita jaga ya apa yang bisa kita capai, yang sudah kita raih, jangan sampai lepas lagi. Nah, itulah yang dilakukan saudara-saudara kita di Gaza. Mereka tahu dengan datangnya Zionis, ya, wilayah Palestina yang tadinya menyatu menjadi terpecah belah, dan sekarang ada yang namanya tepi barat dan ada yang namanya Gaza. Nah, tapi jangan dong lantaran sudah terpecah begini terus ya udah serahin aja lagi gitu. Nggak bisa. Mana yang bisa dipertahankan, itu namanya ribat, ya. Dan kemudian lebih menariknya lagi, Nabi menegaskan, jelaskan lebih jauh, wa inna afdala jihadikum ar-ribat wa inna afdala ribatikum asqalan. Dan ribat kalian yang paling afdol di masa itu, di masa orang memperebutkan kekuasaan kepemimpinan laksana keledai bertengkar, itu berlangsung di Asqalan, ya. Asqalan itu nama kota di Palestina yang masuk dalam jajahan Israel sekarang. Kota ini letaknya di luar Gaza 13 km ke sebelah utara. Nah, cuman apa hubungannya dengan Tufanul Aqsa yang terjadi di Gaza? Hubungannya adalah di zaman dulu yang namanya Asqalan itu ibu kota dari wilayah yang mencakup Gaza. Seorang Imam Asy-Syafi'i lahir di Gaza, tapi dia biasa kalau ditanya orang, kamu orang mana? Dia jawabnya, saya orang Asqalan, ya. Seperti contoh yang selalu saya ulang-ulang, kalau ada orang datang dari Tasik, dari Garut, ditanya sama orang dari Jakarta, kamu orang mana? Saya orang Bandung, ya. Itu biasa. Karena Bandung ibu kota dari wilayah yang mencakup Jawa Barat seluruhnya, termasuk Tasik dan Garut. Kayak dua negara lagi ribut, ya kan, antara Amerika dengan Rusia, sering disebut sedang ada ketegangan antara Washington dengan Moskow. Itu biasa. Nah, berarti Ma'rakah Tufanul Aqsa ini sudah dinubuahkan Nabi 15 abad yang lalu. Dan Masya Allah, mereka-mereka yang memang peduli dengan ribat di Asqalan ini telah menghasilkan banyak hal. Apa itu? Hasil dari Ma'rakah Tufanul Aqsa itu adalah Gaza menjadi portal into a new world. Gaza is a portal into a new world. Gaza menjadi semacam gerbang menuju dunia baru, ya. Terus Gaza merupakan madrasah bagi seluruh dunia, ya. Jadi banyak orang belajar dari kasus di Gaza, ya. Dulu yang namanya masyarakat barat kalau dengar kasus di Timur Tengah selalu membela Israel karena menganggap Israel itu pantas dibela, dan selalu menganggap Palestina itu teroris. Tapi setelah kasus Gaza, madrasahnya berfungsi, masyarakat barat sekarang rame-rame bilang Israel yang teroris, sedangkan Palestina itu di mana-mana diteriakkan Free Palestine, ya. Dunia menuntut Free Palestine, ya. Dan sekarang dunia mengutuk Yahudi Zionis Israel. Bahkan hujan hidayah khususnya di dunia barat terjadi, ya. Hujannya bukan hujan gerimis gitu loh, hujan lebat luar biasa, ya. Jadi tiap kali sekarang kita menyaksikan ada berita di barat itu orang mengucapkan 2 kalimat syahadat, ya kan, kita harus menghayati bahwa itu bagian dari proses Allah sedang memberikan kebaikan-kebaikan di ujung perjalanan fase keempat ini, ya. Ini bagian dari proses menuju penjemputan fase
kelima. Dan dunia sekarang sudah mulai menyatakan selamat tinggal nilai dan peradaban barat, ya, terutama setelah Epstein Files ini tersebar. Karena jadi sadar mereka. Dan sekarang mulai itu muncul video-video singkat menjelaskan siapa yang tidak masuk ke dalam Epstein Files, ya kan? Memang sih yang muncul sosok-sosok seperti Putin, ya, seperti Xi Jinping, ya kan? Tapi mereka nggak masuk dalam konteks penyimpangan seksualnya. Tetapi dalam konteks ritual setannya kita mana tahu, namanya orang musyrik, ya kan? Putin kan bukan muslim, Xi Jinping kan bukan muslim, ya kan? Bahkan dia jin, ya kan? Xi Jinping namanya juga, gitu, ya kan? Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, dunia sekarang itu seperti terbuka matanya semenjak kasus Tufanul Aqsa ini. Terus yang kedua, Tahrir ad-Dimashq, ya, pembebasan Damaskus. Ketika Damaskus dibebaskan, ya, kita langsung teringat sebuah hadis yang bunyinya satuftahus Syam fa idza khuyyirtumul manazila fiha fa alaikum bi madinatin yuqalu laha Dimashq fa innaha muqilal muslimina minal malahim wa fustatuha minha ardun yuqalu laha Lagutah, yang artinya Syam akan dibebaskan. Jika kalian hendak memilih tempat tinggal di dalamnya, maka tinggallah di kota yang namanya Dimashq atau Damaskus, karena ia merupakan basis umat Islam di zaman Al-Malahim. Al-Malahim itu peperangan-peperangan yang nanti akan terjadi di akhir zaman, khususnya di zaman Al-Mahdi sudah muncul. Salah satunya adalah Al-Malhamah Al-Kubra, perang besar antara kaum muslimin dengan Nasrani Rum, yang mana pada saat itu Nasrani Rum sampai mengibarkan 80 bendera, setiap benderanya membawahi 12.000 pasukan, yang berarti kalau dikalikan 12.000 kali 80, 960.000 pasukan, hampir 1 juta. Nah, ini perang besar antara kaum muslimin lawan Nasrani Rum, ya. Nah, di dalamnya, maksudnya di dalam wilayah Damaskus itu ada bumi yang dinamakan Al-Ghutah, ya. Makanya Al-Ghutah ini sering disebut sebagai benteng umat Islam di akhir zaman. Nah, jadi jamaah sekalian rahimakumullah, saya teringat pada tanggal 8 Desember 2024 ketika pasukan Tahrirus Syam, Hayat Tahrirus Syam itu membebaskan kota demi kota dan puncaknya Damaskus dibebaskan, maka berita pembebasan Damaskus dan tumbangnya rezim Togut keluarga Asad dan hengkang ke Moskow, ya, itu rakyat di Palestina, di Gaza, itu mereka saling berbagi kue, saking gembiranya mereka. Padahal mereka lagi di genosida, gitu loh. Ya, karena mereka paham betapa pentingnya pembebasan Damaskus itu. Ya. Bahkan saya teringat Syekh Al-Mubayyad, penulis kitab ensiklopedia akhir zaman, seorang ulama dari Gaza yang hidup sampai sekarang juga alhamdulillah masih hidup. Persis 1 hari setelah 8 Desember 2024, jadi tanggal 9 Desembernya, dia langsung menerbitkan, mempublish sebuah video, ya, di mana dia menerangkan bahwa dengan dibebaskannya Damaskus, tiba-tiba hadis ini menyala, kata istilah dia. Ya, selama ini saya sudah tahu hadis ini, tetapi saya tidak pernah bisa membayangkan bagaimana ceritanya kok Nabi bilang kalau ingin tinggal di negeri yang terbaik, bumi yang terbaik, tinggallah di Damaskus, padahal dikuasai sama Togut, gitu loh. Ya, tapi begitu dia terbebaskan, langsung dia bilang, Masya Allah, ini hadis ini tiba-tiba menyala. Ya, dan itu menandakan, kata dia, tidak lama lagi ini merupakan tamhidan, ini merupakan pengantar menuju, ya, kejayaan-kejayaan Islam berikutnya, bahkan pengantar untuk iqamatu al-khilafah, untuk tegaknya khilafah insyaallah taala, ya. Baik. Nah, makanya banyak hadis-hadis yang mengisyaratkan bahwa di akhir zaman tempat hijrah yang terbaik itu diantaranya di Syam. Salah satunya pernah Nabi menyatakan kepada seorang sahabat namanya Abdullah ibn Hawalah, ya ibn Hawalah, wahai ibn Hawalah, kelak di akhir zaman nanti akan muncul ajnadun fil Syam, ajnadun fil Yaman, wa jundun fil Irak. Akan muncul pasukan-pasukan di Syam, pasukan-pasukan di Yaman, dan pasukan di Irak. Terus ibn Hawalah langsung bertanya, ya Rasulullah, khirli, pilihkan untuk aku kemana aku sebaiknya waktu itu berada hijrah, seandainya aku dapati zaman itu. Maka Nabi mengatakan, alaikum bisyam, hendaknya kamu ke Syam. Kalau engkau nggak bisa, baru ke Yaman, gitu. Irak nggak disebut-sebut oleh Nabi, ya. Jadi Masya Allah, memang menjadi make sense kenapa ke wilayah Syam yang terbaik.
Karena dari wilayah Syam itulah kita akan melakukan ya langkah-langkah menuju tahrir Baitul Maqdis gitu. Sebab sejarah membuktikan seperti itu. Umar bin Khattab membebaskan Masjidil Aqsa itu setelah Damaskus dibebaskan. Begitu juga Salahuddin Ayyubi membebaskan Masjidil Aqsa setelah Damaskus dibebaskan. Nah, sekarang Damaskus sudah dibebas, berarti ini adalah tempat yang paling pantas untuk menjadi batu loncatan siapapun yang ingin ikut terlibat di dalam menjadi Saf Jaish Tahrir Baitul Maqdis, ya, barisan pasukan yang membebaskan Baitul Maqdis insyaallah taala. Nah, ini peristiwa kedua. Peristiwa yang ketiga ini belum terjadi, tetapi kita cukup perlu punya kewaspadaan, dia akan terjadi dalam waktu dekat, yaitu perang besar antara dua kekuatan dunia non-Islam. Hadisnya berbunyi, la taqumus sa'atu hatta yaqtatila fi'atani fayakuna bainahuma maqtalatun azimah da'wahuma wahidah. Hari kiamat tidak akan terjadi hingga dua golongan atau faksi besar saling bertempur dan terjadilah pembunuhan atau kematian massal. Seruan kedua faksi tersebut adalah sama. Apa itu? Hubbud dunya, materialisme, cinta dunia. Wala taqumus sa'atu hatta yub'atsu dajjaluna kadzabuna qariban min 30 kulluhum yaz'umu annahu rasulullah. Dan hari kiamat tidak akan terjadi sehingga muncul dajjal-dajjal pembohong. Jadi ini bukan ad-dajjal ya, sang dajjal yang nantinya ditakuti itu, tetapi ini dujjal lah, dajjal-dajjal kecil sebelumnya ya. Mereka berjumlah sekitar 30 orang, kata Nabi, semuanya mengaku-ngaku bahwa mereka adalah utusan Allah. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini kalau kita baca kitab-kitab para ulama kita tentang akhir zaman, tentang tanda-tanda kiamat, termasuk Syekh Mubayyad dalam kitabnya EAZ, Ensiklopedia Akhir Zaman, memasukkan hadis ini, perang antara dua faksi besar ini yang menimbulkan kematian massal ini, diartikan sebagai perang Siffin, perang antara pasukan pimpinan Khalifah Ali bin Abi Thalib melawan pasukan pimpinan Gubernur Muawiyah, gubernur di Syam. Ya, tahu kan perang Siffin? Ya. Tetapi Syekh Karim Abu Zaid, ya, seorang ulama dari Mesir, beliau cenderung tidak sependapat dengan pikiran seperti itu. Karena apa? Benar, ketika perang Siffin itu terjadi, jumlah yang terbunuh itu mencapai 70.000 nyawa. Tapi jumlah 70.000 nyawa itu memang semuanya berharga, semuanya kaum muslimin, kan gitu. Cuman kalau dikatakan itu maktalah azimah, terjadi kematian massal yang besar jumlahnya, ya rasanya nggak seberapa dibandingkan kalau sekarang terjadi perang antara dua kelompok besar ini. Kenapa? Karena sekarang teknologi militer canggih kan luar biasa. Satu hulu ledak nuklir saja bisa mematikan sampai ratusan ribu nyawa, bahkan jutaan nyawa. Ya contohnya di mana? Di Perang Dunia Kedua, Nagasaki dan Hiroshima ketika dibom atom oleh tentara Amerika, dua kota ini masing-masing menewaskan 10.000 nyawa, ya, hanya dengan satu bom saja, ya kan? Dan itu masih bom atom zaman tahun 1940-an. Sekarang kecanggihan teknologi nuklir sudah luar biasa, ya, sangat mungkin satu hulu ledak saja bisa mematikan sampai ratusan ribu bahkan jutaan manusia. Nah, karenanya dakwah huma wahidah, seruan mereka satu, itu bukan seruan Islam, ya. Justru seruan mereka materialisme, hubud dunia. Dan ini yang kita khawatirkan sekarang sedang mengarah ke sana, yaitu perang besar antara dua kekuatan dunia non-Islam, yaitu Barat diwakili oleh Amerika, Eropa, dan Zionis Israel, sedangkan Timur diwakili oleh Cina, Rusia, India, dan Iran, ya. Kalau ini terjadi, maka kita umat Islam sepatutnya tidak terlibat. Cuman sangat besar kemungkinan akan diseret-seret, ditarik-tarik untuk terlibat. Nah, kita sebaiknya jangan terlibat. Kalau mau terlibat, terlibatlah dengan memperbanyak, merajinkan membaca salawat asyghil, ya kan? Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ashghiliz zalimin bizzalimin wa akhrijna min bainihim salimin. Jadi ya Allah, berikanlah salawat salam engkau kepada Nabi Muhammad SAW dan sibukkanlah kaum penzolim dengan kaum penzolim. Silahkan mereka mau barji barbeh, silahkan gitu ya, bubar siji bubar kabeh, silahkan.
Ya. Nanti Allah keluarkan kami dari tengah-tengah mereka dalam keadaan selamat. Nah, jadi ini yang akan terjadi, bahwa dalam waktu dekat jika ini pecah perang ini, ya, kita nggak terlibat, kita ibaratnya menunggu momen yang paling tepat. Karena apa? Dua-duanya bakal teler sesudah itu. Ya. Dua-duanya bakal teler. Nah, dalam keadaan mereka sedang lemah teler itulah kita kemudian menyiapkan barisan untuk melakukan langkah-langkah tahrir Baitul Maqdis. Dan Nabi sudah memberikan kabar gembira kepada kita lewat sabdanya kepada sahabat Ibnu Hawala sebagai berikut. Ya ibn Hawala, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardal muqaddasa faqad danatiz zalazilu wal balabilu wal umurul izam was sa'atu yawma idzin aqrabu minan nasi min yadi hadhihi min ra'sika. Hai Ibnu Hawala, jika engkau menyaksikan kekhalifahan telah turun di tanah suci Al-Ardul Muqaddasa Baitul Maqdis, maka saat terjadinya gempa-gempa, berbagai bencana dan perkara-perkara besar sudah dekat. Dan pada hari itu kiamat lebih dekat kepada manusia daripada tanganku ini dari kepalamu. Nah, jamaah sekalian rahimakumullah, hadis ini di satu sisi menggambarkan ya bahwa khilafah kelak nanti ibu kotanya di Baitul Maqdis. Tapi di lain sisi hadis ini juga menggambarkan bahwa berdirinya khilafah tidak serta-merta menjadikan dunia ini beres semua. Jadi jangan ada bayangan bahwa setelah era Mulkan Jabriyah terus khilafah berdiri di Baitul Maqdis itu selesai semua urusan. Enggak, justru nanti banyak masalah yang harus kita hadapi, tantangannya berat. Bukan saja tantangan sosial tapi tantangan alam, ya, peristiwa-peristiwa gempa, berbagai bencana itu akan terjadi. Kalau istilah umurul izam itu artinya yang kaitannya dengan sosialnya, ya itu akan kita hadapi. Karena apa? Karena mewujudkan khilafah ini sesudah era yang kelam ini tentunya berat, ya berat sekali. Ya, jadi kita jangan membayangkan kalau khilafah sudah berdiri kayak membalikan telapak tangan selesai kelar urusannya, tidak. Dan itulah sebabnya Nabi sampai menggambarkan bahwa untuk sampai kepada puncak kesuksesan khilafah di fase kelima nanti itu diperlukan 7 khalifah rasyidah ke depan. Ya, sesuai hadis ini. Nabi bersabda, la yazalun nasu bi khairin, atau la yazalu hadzal dinu azizan, la yazalun nasu bi khairin, ya, illa 12 khalifah kulluhum min Quraisy. Agama Islam ini akan tetap mulia, manusia akan tetap dalam kebaikan hingga 12 khalifah memimpin, dan semuanya berasal dari bangsa Quraisy, ya. Sudah berapa khalifah yang memimpin dalam perjalanan sejarah umat Islam? Sudah 5, ya kan? Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan Hasan, kan? Itu di fase kedua dulu. Nah, di fase kelima nanti 7 sisanya, ya kan? Karena 12, kata Nabi total 12, kan? Gitu. Nah, 7 sisanya. Dan Al-Mahdi akan menjadi puncak khilafah Baitul Maqdis. 5 khalifah rasyidah sudah hadir di fase kedua pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman radhiyallahu anhum memimpin dari ibu kota khilafah di Madinah. Sayyidina Ali serta Hasan radhiyallahu anhum memimpin dari ibu kota khilafah di Kufah. Insyaallah 7 khalifah rasyidah lagi akan hadir di fase kelima pemerintahan khilafah ala minhajin nubuwah. Keseluruhannya akan memimpin dari ibu kota khilafah di Baitul Maqdis. 6 khalifah rasyidah akan membuka jalan bagi kepemimpinan puncak khalifah rasyidah ke-7, yaitu Imam Al-Mahdi. Makanya Nabi sampai mengatakan, ubasyirukum bil mahdiyyi yub'atsu fi ummati ala ikhtilafin minan nasi wa zalazil fayamla'ul arda qistan wa adlan kama muliat jawran wa zulman. Kukabarkan berita gembira mengenai diutusnya Al-Mahdi oleh Allah ke tengah-tengah umatku ini ketika banyak terjadi perselisihan antar manusia dan gempa-gempa. Al-Mahdi akan penuhi bumi secara merata dengan keadilan dan kejujuran, sebagaimana sebelumnya bumi dipenuhi secara merata dengan kesewenang-wenangan dan kezaliman. Jadi bayangan saya, ketika khalifah pertama memimpin dengan membebaskan Baitul Maqdis, barangkali wilayah khilafah itu baru sebatas wilayah Syam saja. Nanti khalifah kedua memperluas lagi, khalifah ketiga lebih memperluas lagi, sampai ketika khalifah ketujuh muncul Al-Mahdi, ya seluruh permukaan bumi ini sudah terbebaskan dari ya, kekufuran dan kesyirikan, insyaallah ta'ala. Demikianlah kira-kira kaji kita pada pagi hari ini. Mudah-mudahan yang sedikit yang kita bahas ini bisa menyadarkan kita bahwa pada hakikatnya narasi tentang masa depan kejayaan Islam itu sangat jelas, ya. Dan karenanya kita jangan terpengaruh oleh narasi pihak musuh yang meracuni kita, ya. Contohnya narasinya Netanyahu yang membayangkan bahwa dirinya adalah ditugaskan
untuk menjalankan tugas mulia secara politik dan spiritual, yaitu mewujudkan the greater Israel, Israel Raya, yang bakal membentang mencakup wilayah Mesir, Jordan, Lebanon, Suriah, Irak, bahkan sebagian Saudi yaitu Madinah. Ya, dan mereka pede sekali sampai bikin petanya di dalam badge-badge tentara Israel, ya, peta the greater Israel itu, Israel Raya itu nggak akan terjadi. Itu adalah janji syaitan, nggak akan terjadi. Ini janji Nabi Muhammad SAW yang harusnya kita yakini dan menjadi titik tolak perjuangan kita. Aku qauli hadza fastaghfirullah li wa lakum, innallaha wal ghafurur rahim, wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, walhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sudah selesai kajian kita hari ini. Silakan Bapak Ibu jika ada yang ingin bertanya, dipersilakan Bapak-bapak atau Ibu-ibu. Bapak Zul, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya menanyakan, tadi akan timbul perang antara kedua kekuatan yang non Muslim. Tadi di pihaknya Rusia juga ada negara Irak. Apa memang negara apa? Negara Irak. Bukan Irak, Iran. Iran termasuk Iran. Apa itu memang negara Islam? Terima kasih. Oke, ini pertanyaan dari Pak Zul. Saya ulangi lagi. Ketika Ustadz mengisyaratkan perang besar dua kekuatan dunia non-Islam, Ustadz ada menyebutkan salah satu kekuatan yaitu Blok Timur, itu di dalamnya ada Iran, ya. Bukankah Iran bagian dari dunia Islam? Bukan, ya. Iran itu dia punya agenda sendiri, agendanya itu adalah Syiah, dan Syiah ini masalah besar buat kita, gitu. Karenanya ada hadis juga yang mengatakan, ya, Allahumma shalli ala Muhammad, awwalun nas halikan al-farsi, ya, Nabi pernah bersabda, umat manusia pertama yang akan hancur adalah Persia, begitu. Ya, jadi ini termasuk salah satu nubuah Nabi, dan kehancurannya itu terjadi ketika terjadi perang besar itu. Bahkan yang lebih mengagetkan adalah ketika mereka nih berperang nih, ya, kedua kelompok ini kan teler nih dua-duanya. Nah, Persia sampai punah, sementara Zionis itu saking lemahnya mereka sampai harus hengkang dari Baitul Maqdis, cari tempat ngungsi yang baru. Dan kemana mereka bakal ngungsinya? Mereka bakal ngungsinya ke Isfahan. Isfahan tuh di mana? Di Iran. Kenapa? Pertama, karena di Isfahan sekarang merupakan kota yang terbesar komunitas Yahudinya di Iran. Dan yang kedua, karena mereka tahu nanti Dajjal kalau muncul, yang menjadi al-masyayyihnya mereka, masiyahnya mereka, juru selamatnya mereka, itu akan menjemput 70.000 pasukan Yahudi dari Isfahan, begitu, ya. Insya Allah seperti itu, ya. Baik, ada lagi Bapak Ibu, silakan. Ibu-ibu, ada pertanyaan? Kalau ada pertanyaan, kita bertanya. Ada. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustadz mau nanya, keluar sedikit boleh ya? Ya. Nah, kita sehubungan akan nyongsong bulan suci Ramadan. Saya sedikit mau bertanya mengenai apa hakikat puasa Ramadan untuk orang-orang yang beriman. Itu aja. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ini pertanyaan, Masya Allah ya, bagus ini pertanyaan. Jadi kalau kita kembali kepada ayatnya, ya, Allah memang berfirman, ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Hai orang-orang beriman, diwajibkan atas kalian asyam, puasa, sebagaimana diwajibkan atas orang-orang terdahulu sebelum kalian, agar kalian bertakwa. Nah, di sini ada dua hal yang harus kita garis bawahi, atau tiga lah, ya. Hal pertama,
seruan kewajiban puasa itu untuk kalangan orang-orang yang beriman. Ya. Satu. Terus kedua, ternyata dia bukan sebuah kewajiban yang baru muncul di zaman Nabi Muhammad SAW saja, tapi zaman orang-orang terdahulu, dari kalangan orang-orang yang soleh terdahulu, orang-orang beriman terdahulu juga sudah ada kewajiban itu. Cuma baru di zaman umat Nabi Muhammad SAW inilah dia melembaga menjadi sebuah kegiatan ibadah saum yang berlangsung 1 bulan penuh, begitu. Kalau dulu-dulu ya nggak ada ceritanya berpuasa sampai 1 bulan penuh di bulan Ramadan khusus, tidak ada. Ini baru syariatnya di zaman Nabi Muhammad SAW. Terus yang ketiga, pelajaran dari ayat ini adalah kunci maksud dari puasa itu la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang-orang bertakwa. Ya. Nah, menjadi orang bertakwa ini sebenarnya merupakan perkara yang sangat amat penting. Saking pentingnya sehingga seorang khatib Jumat kalau khutbah dari awal sampai akhir nggak ada nasihat untuk bertakwa kepada jamaah, maka jamaah boleh nyuruh dia turun dari panggung, dari mimbar. Kenapa? Karena itu wajib hukumnya. Ya. Setiap khatib Jumat wajib mengingatkan jamaah, ittaqullah, bertakwalah kalian kepada Allah. Dan ayat yang paling sering dipilih itu surat Ali Imran 102. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatihi wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hai orang-orang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Dan janganlah kalian menemui kematian kecuali dalam keadaan muslim, dalam keadaan berserah diri pada Allah, husnul khatimah, begitu. Nah, sedangkan di surat Maryam, ini dicatat nih Pak, surat Maryam ayat 71 dan 72, apa kata Allah? Allah berfirman di ayat 71-nya, wa in minkum illa wariduha kana ala rabbika hatsman maqdiyah. Maryam ayat 71 ya. Dan tidak ada seorang pun di antara kalian yang tidak mendatangi neraka. Hal itu bagi Rabbmu adalah suatu ketentuan yang sudah ditetapkan. Ayat 72-nya, thumma nunajjil ladzina taqau wa nadharuz zalimina fiha jisiyah. Kemudian kami akan selamatkan orang-orang yang bertakwa dan membiarkan orang-orang yang zalim di dalam neraka dalam keadaan berlutut. Waktu ayat ini turun, para sahabat itu ketakutan semuanya. Khawatir sekali mereka. Wah, gimana semua orang bakal mendatangi neraka? Nah, ternyata dijelaskan. Penjelasannya adalah bahwa salah satu proses yang akan kita lalui nanti di hari berbangkit itu, setelah semua proses yang lain kita jalani, yaitu proses menerima kitab catatan amal, ya kan, kita memperhatikan mizan timbangan ditegakkan, mana kebaikan, mana keburukan, mana yang lebih berat gitu ya. Terus juga kemudian diperiksa, kita dihisap semua, ya kan. Nah, itu yang paling akhir kita harus menyeberangi neraka di atas sirat, ya. Yang sirat itu ukurannya nggak masuk akal, ya kan, lebih halus dari sehelai rambut, lebih tajam dari sebilah pedang. Gimana nyebrang, ya kan, dengan selamat? Tetapi alhamdulillah nanti dikasih kendaraan setiap orang beriman itu, orang bertakwa itu. Kendaraannya apa? Cahaya. Dan cahaya yang dimiliki setiap orang tergantung takwanya. Kalau takwanya kencang, cahayanya adalah cahaya yang banyak, setinggi gunung, setinggi bukit, sehingga begitu dia baru melangkah, tahu-tahu shoot udah sampai di ujung. Ada yang lebih sedikit, ya kan, dia melangkah langsung kayak angin berhembus, shoot gitu. Kalau yang pertama tuh kayak apa, petir gitu, shoot, tahu-tahu udah nyampe. Ada yang kayak angin, ada yang kayak burung terbang, ada yang kayak kuda berlari, ada yang kayak onta agak pelan tapi jalan sampai selamat. Nah, yang paling sedikit cahayanya adalah mereka-mereka yang cuman di ujung jempol kakinya cahayanya. Udah gitu on and off, kelap-kelip gitu. Dan dia mengandalkan kalau lagi on dia maju dikit, ya kan, begitu off dia berhenti, nggak berani dia melangkah. Dan begitu di tengah off, nggak on lagi gitu. Siapa mereka ini? Kaum munafik. Jadi kaum munafik dikasih cahaya sesuai dengan ucapan la ilaha illallah yang palsu itu, tapi cahayanya on and off, dan sengaja sampai di tengah dimatikan sama Allah.
diolok-olok sama Allah, sebagaimana mereka suka mengolok-olok Allah, mengolok-olok agama Allah, mengolok-olok Rasulullah, mengolok-olok kitab Allah waktu di dunia. Begitu. Nah, jadi artinya apa? Artinya kita hanya akan selamat dengan takwa. Tanpa ketakwaan kita nggak akan selamat. Gitu. Nah, jadi saum ini adalah sebuah ritual ibadah yang hakikatnya itu berada dalam satu kata yang namanya imsak. Pernah dengar istilah imsak ya? Ya, di masyarakat kita ada salah paham. Imsak itu diartikan 10 menit sebelum masuk fajar shodiq, sebelum masuk subuh. Padahal imsak itu artinya imsak itu dari kata masak tuh megang. Jadi apa yang dipegang? Digenggam. Yang digenggam itu jiwa kita. Kita menggenggam jiwa kita dari fajar shodiq sampai maghrib supaya menjadi jiwa yang terkendali, ya, dilatih untuk udah jelas halal nih makanan tapi kita nggak sentuh, udah jelas halal nih minuman kita nggak sentuh, udah jelas nih istri kita kan halal tapi nggak kita dekati, gitu, nggak kita campuri. Karena apa? Karena ini latihan kita menggenggam jiwa kita, dan penggenggaman jiwa ini dilatih adalah bagian dari mengokohkan ketakwaan. Tanpa ada latihan penggenggaman jiwa itu, takwa itu sulit bisa tumbuh, gitu. Karena ketakwaan itu sifatnya gaib, ya. Nah, makanya banyak urusan-urusan hadis-hadis tentang puasa Ramadan itu urusannya gaib, banyak yang gaib. Ya, contohnya misalnya apa namanya, ada hadis Nabi yang sangat terkenal tuh bunyinya gimana bunyi hadisnya? Di bulan Ramadan pintu-pintu surga dibuka, ya kan? Pintu-pintu neraka ditutup rapat, ya kan? Terus para setan dibelenggu, ya kan? Ini kalau kita nggak memiliki iman pada perkara yang gaib, ya, ini hadis pasti jadi bahan ketawaan ini. Orang-orang yang nggak iman pada yang gaib tuh mentertawakan. Apa tuh katanya bulan Ramadan pintu surga dibuka lebar-lebar? Emang ada surga? Gitu. Apa itu katanya neraka ditutup? Memang ada neraka. Apa itu setan dibelenggu? Buktinya korupsi jalan terus, gitu. Ya. Nah, jadi kita akan menemukan hadis-hadis di mana Nabi bicara tentang Ramadan itu banyak menuntut kita untuk memahaminya berdasarkan basirah. Basirah itu mata hati. Nah, mata hati itu hanya bisa nyala, hanya bisa berfungsi kalau jiwa kita dilatih untuk digenggam, dikendalikan, tidak dibiarkan diaur-aur gitu. Apa-apa yang diinginkan oleh jiwa gitu kan dipenuhi begitu saja. Nah, ini yang namanya latihan membentuk nafsul mutmainnah, jiwa yang tenang, jiwa yang tentram. Ya, kalau jiwa kita sudah tentram, maka nanti ketika kita akan berpisah dengan dunia ini, malaikat itu datang dengan mengatakan, ya ayat Tuhan nafsul mutmainnah, hai jiwa yang tentram, ya kan, keluarlah dari tubuhmu dengan tenang. Ya, dicabut nyawanya dengan lembut, begitu, ya. Nah, ini hadisnya yang sangat terkenal nih, sering-sering sekali kita dengar nih. Biasanya nanti malam-malam tarawih pertama pasti nih ceramahnya bahas ini nih. Idza jaa ramadhanu futtihat abwabul jannah wa ghulliqati abwabun nar wa suffidatis syayatin. Bila tiba bulan Ramadan, pintu-pintu surga dibuka lebar-lebar, pintu-pintu neraka ditutup rapat, sedangkan para setan dirantai, dibelenggu, kan begitu. Ini hadis nggak akan dipahami sama orang yang nggak punya mata hati. Sahih ya, Pak? Sahih, itu hadisnya sahih, Bukhari Muslim. Begitu. Ya. Nah, jadi itu esensi dari ibadah puasa. Nah, dengan kita sudah melatih tiap tahun sebulan begitu ya, diharapkan kita keluar dari bulan Ramadan itu fitrah kita nyala lagi, makanya disebutnya Aidul Fitr, ya kan, kembali lagi kepada kondisi fitrah. Tiap tahun kita punya peluang kembali lagi lahir kayak waktu baru dilahirkan oleh ibu kita. Kullu mauludin yulad wal fitrah, tiap anak yang lahir ke muka bumi lahir dalam karena fitrah, suci, murni, nggak ada dosanya. Nah, tiap tahun di bulan Ramadan kita punya peluang untuk mensucikan diri kita menjadi seperti anak yang baru lahir tanpa dosa, Masya Allah, ya kan. Makanya yang namanya Ramadan itu nggak boleh disia-siakan. Itu bulan bonus luar biasa, gitu, ya, kira-kira begitu. Wallahu a'lam bishawab. Yang ketiga ada pertanyaan dari Pak Edi. Tanya Pak Ustaz, bagaimana dengan HTI yang sekarang dibubarkan dan hari salah satu kelompok yang memperjuangkan lebih tidak punya khilafah? Apakah hukum jahiliyah yang mereka hadapi atau Apakah apa? Ada ayat yang boleh disampaikan, apakah hukum jahiliyah yang mereka hadapi atau siapakah yang lebih baik daripada hukum Allah bagi orang-orang yang meyakini agamanya yang Allah hidayah? 20, Pak. Ya, jadi pertanyaannya apa? Itu yang tentang HTI, Pak. Ya, apanya? HTI kenapa?
Yang mau ditanyakan apanya? Kenapa dibubarkan katanya? Ya kalau kenapa dibubarkan, yang ngebubarin siapa? Yang ngebubarin siapa? Pemerintah. Ya tanya pemerintah dong. Itu kok nanya saya? Jadi terpaksa keluar nih kata-kata jimat nih. Kok nanya saya? Ya kalau kita mau berusaha memahami sih bisa. Ini kan era Mulkan Jabriyah. Di era Mulkan Jabriyah apa-apa yang sifatnya al-haq kan ditolak. Sedangkan semangat cita-cita mendirikan khilafah itu bagian dari al-haq, kebenaran. Ya wajar dong, al-batil nggak suka dengan al-haq gitu. Ya. Jadi ya 1 tambah 1 sama dengan 2 kan gitu, sederhana. Gitu. Ya. Kenapa mereka melarang? Ya karena mereka nggak suka. Gitu. Dan saya punya keyakinan kuat ketidaksukaan Mulkan Jabriyah terhadap perjuangan menegakkan khilafah itu karena apa? Karena banyak Mulkan Jabriyah itu atau keledai-keledai itu udah ngikut kemauannya Zionis. Sedangkan Zionis tahu betul salah satu penghalang utama berdirinya the Greater Israel itu masih adanya orang-orang beriman yang bercita-cita menegakkan khilafah. Bahkan kaum Yahudi itu lebih paham dari sebagian umat Islam sendiri tentang hadis-hadis akan berdirinya khilafah dengan ibu kota Baitul Maqdis. Mereka lebih tahu tuh dari sebagian umat Islam sendiri gitu. Makanya mereka berupaya untuk memadamkan cahaya agama Allah dengan mulut-mulut mereka, narasi-narasi mereka, hasbara-hasbara mereka, buzzer-buzzer mereka, Abu Janda dan kawan-kawannya, ya kan, supaya umat Islam tuh nggak tahu cahaya sebenarnya. Nah justru kita mengungkapkan cahaya sebenarnya itu supaya kita yang mengaku umat Islam ini pengikut Nabi Muhammad SAW sendiri merasa yakin bahwa Nabi sudah menubuahkan kok gitu ya. Kenapa kita harus percaya yang sama mereka gitu ya. Jadi begitu. Mana Pak Edi? Pak Edi terjun tangan tadi, Pak Edi yang mana katanya? Jadi gitu Pak Edi ya. Kenapa dibubarkan ya mestinya nanya ke mereka yang ngebubarin gitu. Kok nanya saya? Ini jadi kata-kata jimat si kodok keluar nih. Jadi Pak Ustadz, jadi dari sekian kelompok NU, Salafi, Muhammadiyah, saya hanya ada yang memperjuangkan khilafah sampai saat ini. Bagaimana pendapat Pak Ustadz? Dan sekarang ini dia masih eksis Pak. Saya hampir tiap bulan saya ketemu di hotel, dikasih makan, kasih snack, pertemuan gitu. Tapi itu diam-diam karena takut ini kan, takut ada intel apa gitu. Ya bagus, artinya ya sudah semestinya kumpulan orang yang ngerti tentang kebenaran tetap meneruskan upaya untuk mewujudkan kebenaran itu, nggak ada masalah gitu. Karena kan pada hakikatnya tujuan hidup kita adalah mengejar ridho Allah, bukan ngejar ridho manusia gitu. Apalagi manusia yang error gitu. Ngapain kita ngejar ridho manusia yang error gitu ya. Jadi fine, silahkan saja ya. Tinggal yang penting adalah bagaimana kita semua memiliki kelengkapan di dalam memperjuangkan apapun yang kita cita-citakan yang sejalan dengan Quran dan Sunnah ya. Yang saya maksud kelengkapan itu adalah jangan sampai kita memperjuangkan sesuatu itu secara parsial, secara sektoral gitu. Contohnya begini, kita ini harus sadar bahwa yang namanya menegakkan kemenangan Islam itu dia bukan sekedar aspek politik ya kan, tetapi aspek spiritual gitu. Jangan dengan alasan aspek politik kemudian spiritualnya diabaikan. Atau sebaliknya, karena aspek spiritual itu penting sampai akhirnya aspek politik diabaikan, jadi nggak ngomongin khilafah sama sekali. Jangan juga ngomongin khilafah lalu kemudian mengabaikan aspek spiritual. Termasuk spiritual adalah mengabaikan nubuah Nabi yang jelas-jelas menggambarkan bahwa memang akan tegak khilafah itu. Dan yang menarik di sini ya, tolong Pak Edi diperhatikan ini. Jadi hadisnya kalau diperhatikan, bunyi hadisnya itu, Yabna Hawalah ya, idza ra'aital khilafata qad nazalatil ardul muqaddasa. Hai Ibnu Hawalah, Pak Edi ya, bunyi hadisnya nih, hai Ibnu Hawalah, jika engkau melihat kekhalifahan sudah turun di Baitul Maqdis. Ada seorang ulama mengatakan kata-kata turun di Baitul Maqdis itu menandakan apa? Khilafah itu sesuatu yang sifatnya pemberian dari Allah ya, hadiah dari Allah. Kita nggak bisa maksain jadwalnya, kita nggak bisa maksain lokasinya
Gitu. Ini jelas Nabi sudah mengatakan, hai Ibnu Hawalah, kalau kamu sudah menyaksikan khilafah turun di Baitul Maqdis, berarti ada jadwalnya kan kapan dia turun. Tugas kita adalah memantaskan diri menjadi bagian dari jundul khilafah, prajurit-prajurit penegak khilafah itu. Soal sampai akhir hayat kita nggak ngalamin, so what? Emang kenapa? Itu bukan mengalaminya yang penting adalah berada on the right track, ya kan, dalam upaya untuk menjemput turunnya itu, begitu. Paham ya? Gitu. Karena kalau nggak begitu, kita jadi kayak semacam perjuangannya sebatas politik saja. Padahal kita mestinya memperjuangkan ini dengan kekuatan ruh yang benar-benar menyala gitu. Tapi jangan juga karena kekuatan ruh lalu aspek politiknya diabaikan. Enggak, kita nggak mau mendirikan khilafah gitu kan, sembunyi-sembunyi atau pura-pura gitu ngomong yang nggak sebenarnya. Ya nggak gitu juga. Tapi juga jangan lantaran peduli sama khilafah sampai akhirnya aspek spiritualnya diabaikan. Ya, sehingga nggak ada ruh yang ngalah gitu di dalam memperjuangkannya. Tetapi sifatnya lebih aspek akal, taktis, strategis, politis saja begitu. Ya, dia harus menjadi satu kesatuan. Barulah kita mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu Wa Taala. Insyaallah Taala. Baik, jamaah sekalian rahimakumullah, kita cukupkan kaji kita pada hari ini. Mudah-mudahan apa yang kita bahas hari ini membawa manfaat dunia akhirat. Dan saya ucapkan selamat beribadah Ramadan, puasa Ramadan. Mudah-mudahan Allah Ta'ala panjangkan umur kita, sehatkan kita, sehingga kita bisa qiyam di malam hari, siam di siang hari, dan semua ini menjadi sarana kita menjadi orang-orang bertakwa haqqa tuqatihi, ya, dan bahkan kita meraih kembali Idul Fitri, kembali kepada fitrah kita di akhir Ramadan kelak nanti. Mari kita tutup majelis kita dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.